Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa ya udah sampai di penghujung dari kuliah kita, dari rangkaian kita ketika kuliah kemarin, dan sekarang kita tutup dengan yang namanya ujian akhir semester atau final exam. Nah di sini biar nggak bingung terkait dengan final examnya, dengan uasnya, dengan soalnya karena memang lebih ke mini case ya, lebih ke mini case, makanya di sini juga akan saya assist untuk ngejelasin sebagian, mungkin nggak terlalu banyak yang saya jelasin, buat make it clear aja ya, jadi biar nggak lost nanti dari masing-masing dari kalian. Oke, jadi sebenarnya case ini bukan case beneran ya. Case ini adalah datanya data mock doang, bukan data beneran, bukan dari partner kita atau dari perusahaan gitu. Jadi datanya data mock, cuman datanya cukup komplit gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan datanya. Nah, cuman gambaran awalnya. Jadi biar kalian dapat apa namanya, gambaran latar belakangnya seperti apa sih, kenapa ada data kayak gini, ini sebenarnya data apa. Nah, itu biar kalian ada dapat gambaran. Jadi saya jelaskan mungkin beberapa hal di sini. Ini juga sebenarnya udah ketulis ya di apa namanya? Di lembar soalnya. Cuman ya tadi seperti yang saya bilang, cuman sedikit ngejelasin aja. Jadi di sini ada namanya sebuah aplikasi yang namanya adalah Sayur App. Sayur App ini adalah sebuah aplikasi mobile di bidang agritech gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya kayak yang kalian udah tahu, mungkin kayak Sayur Box atau Happy Fresh atau Tani Hub gitu ya, sejenisnya gitu. Kenapa ada itu? Karena memang kita nggak punya data dari partner yang tadi sudah saya sebut ya. Kemudian melalui aplikasi tersebut pengguna dapat membeli produk pertanian dan bahan makanan lainnya secara online. So basically sama persis ya dengan tadi Sayur Box, Happy Fresh, Tani Hub dan lain sebagainya. Nah di sini cuman bedanya ini buat biar kasusnya nggak terlalu kompleks ya. Kalau kasusnya kompleks kita coveragenya se-Indonesia, maka data transaksinya akan ribuan banget gitu. Nah karena biar for the sake of simplicity for this case only, kita cuma pakai data 2 tahun, dan 2 tahun itu juga hanya dari operasi di daerah DKI Jakarta saja gitu. Jadi anggap aja ini Sayur App ini masih dalam pengembangan dan baru punya transaksi di Provinsi DKI Jakarta aja. Jadi nggak keluar dari misal ke Banten aja nggak gitu ya, Tangerang nggak, Bekasi juga nggak. Jadi cuma dari DKI Jakarta aja. Jadi data spreadsheet yang kalian udah bisa temuin di Spada ya, itu menunjukkan data transaksi selama 2 tahun terakhir tersebut. Nah, jumlah transaksinya berapa kalau nggak salah 2000-an ya. Jumlah transaksinya 2000-an, transaksi per hari kalau nggak salah 3 sampai 4 transaksi rata-rata. Nah, itu nanti yang bisa kalian cek. Nah, di situ nanti juga ada istilah namanya supply center ya. Supply center ini tempat ngirim barangnya gitu. Jadi barangnya ini gudangnya lah ya. Gudangnya itu ada di Keramat Jati sama Kebonjeruk. Jadi mereka ngirim barangnya dari sana. Oke, itu gambaran awalnya. Nah, sekarang apa sih yang harus dilakukan berkaitan dengan ujian ini? Jadi yang harus kita lakukan sebenarnya berkaitan dengan pertemuan yang terakhir sekali, yang di bahasan marketing dashboard, gimana caranya buat marketing dashboard, itu yang akan kita lakukan. Bukan kita, kalian. Jadi yang kalian harus lakukan adalah buat marketing dashboard yang at least itu covers 5 variable yang penting ya. Jadi yang penting itu variabel apa aja sih? Nah, kalian bisa pilih dari variabel yang ada di data itu. Data itu sebenarnya udah disiapin banyak variabelnya gitu ya. Jadi kalian nanti bisa pilih mana yang menurut kalian paling penting gitu ya. Jadi tiap orang pasti punya preferensi yang berbeda. Oh, menurut saya yang paling penting yang ini dong. Menurut saya paling penting yang ini gitu. Atau bahkan mungkin dari kalian ada yang mau masukkan semuanya. Jadi di sini ada berapa ya yang saya udah highlight buat bisa dipilih, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau misalnya ada dari kalian pengen masukkan 8-8-nya nih dalam satu dashboard, monggo banget gitu ya, nggak ada masalah dengan hal tersebut. Tapi dipastikan bahwa beberapa kriteria nanti di halaman berikutnya itu terpenuhi ya. Jadi variabel semakin banyak, nggak lantas itu menjadikan dashboardnya menjadi lebih informatif gitu. Kalau misalnya data itu redundant ya, atau redundant, jadi misalnya udah ada di variabel yang satu, kemudian muncul lagi di variabel yang lain, itu kan nggak gitu perlu. Nah, itu kan jadi malah menyebabkan informasinya jadi overwhelming ya, kebanyakan di satu halaman tersebut. Jadi mending nggak usah sebenarnya kalau misalnya informasi yang disampaikan adalah informasi yang overlapping kayak tadi itu. Gitu. Nah, bagian penting yang harus
ini ya yang diperhatiin ya. Marketing dashboard yang kalian buat nanti itu bisa bukan bisa, emang harus kalian buat dengan sentuhan kalian sendiri, dengan cara kalian sendiri. Boleh banget dengan cara yang kalian mungkin temuin di tempat lain ya, atau di YouTube, atau misalnya kalian juga pas latihan atau pas nyoba-nyoba cara baru kalian dapetin cara itu boleh banget gitu. Atau juga pakai cara yang kita udah pelajari di video sebelumnya ya, di YouTube sebelumnya juga sangat-sangat boleh gitu. Yang mana aja sebenarnya nggak masalah. Syarat pokoknya yang harus dipenuhi dari dashboard yang udah jadi tadi adalah, yang pertama adalah data ditunjukkan secara akurat. Artinya akurat di sini ya kalau di data di spreadsheet-nya itu datanya misalnya ada di situ ada 5 transaksi di bulan Juli tahun 2020 misalnya. Terus ternyata yang tampak di di dashboardnya itu hanya 4 transaksi, yang satu transaksi hilang atau hilang karena prosesnya salah atau kayak gimana, maka itu nggak bisa kita sebut dengan data yang akurat gitu ya. Jadi harus akurat, harus sama persis. Nah makanya kalau di video yang sebelumnya kenapa dipakai pivot table ya, karena itu emang bisa jadi media kita buat mastiin bahwa datanya itu bakal continuous nyambung terus. Even kalau misalnya datanya udah diupdate, datanya ditambah baru, atau datanya kita refresh, datanya kita ngambil di tempat lain, di tempat yang baru gitu, itu masih bisa ke-update gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah harus interaktif datanya. Jadi ada slicer di situ yang saya sudah sebutin juga ya di video sebelumnya. Di situ ada slicer atau metode filter yang lain lah yang bisa kalian pakai, terserah kalau misalnya dari selain slicer ada metode yang lebih oke gitu ya. Artinya interaktif, jadi pengguna tuh kalau make bisa mereka pencet apa, yang keluar hal yang lain gitu ya. Jadi ada dashboard ini bisa ngasih informasi yang customize buat penggunanya. Penggunanya itu butuh informasi yang kayak gimana, dia bisa milih-milih dari situ ya. Dari satu halaman itu doang. Dia nggak perlu ke halaman-halaman yang lain untuk nyari data yang lebih sesuai yang dia inginin gitu ya. Jadi misalnya kalian bisa nunjukin data 2 tahun langsung gitu kan, ya 2019-2020. Tapi pengguna nih pengen cuman ngelihat data transaksi di bulan Desember 2020 dan Desember 2019 gitu. Nah, gitu gimana caranya? Nah, itu harus pakai yang tadi namanya slicer ya, salah satunya. Kemudian yang berikutnya adalah menarik secara visual. Nah, ini juga penting. Secanggih apapun, seoke apapun, selengkap apapun, kalau itu nggak menarik secara visual, berantakan, orang nggak bakal pakai gitu ya. Orang nggak bakal seneng makainya, atau bingung, mereka dia justru bakal lost gitu kan. Ini maksudnya gimana sih? Ini di mana sih? Ini informasi tentang apa? Warnanya nabrak-nabrak misalnya. Itu juga orang jadi bakal untuk bisa ngelihat aja udah pakai effort gitu ya, apalagi memahami. Nah, itu jangan sampai terjadi. Dan yang berikutnya adalah mudah digunakan oleh pengguna. Jadi jangan sampai terlalu ngeribet-ngeribetin juga gitu ya. Jadi yang simpel-simpel aja sebenarnya. Simpel tapi informatif. Itu goalnya. Nah, ini yang seperti yang kita udah bahas di pertemuan sebelumnya, ya model-model kayak gini lah ya. Nggak harus kayak gini persis, nggak harus yang gini-gini amat, nggak. Kalian bisa sesuaiin banget dari layoutnya, bisa kalian ubah gitu ya. Misalnya kayak dari apa namanya ini, slicernya ini ya, yang di sini ada di kiri, kalian mau taruh itu di bawah, boleh banget, boleh banget. Jadi misalnya yang diagramnya kalian juga pakai yang lebih eksploratif ya, misalnya. Kalau di sini kan cuma pakai 3 model doang. Cuma diagram batang, diagram pie ini, sama diagram garis gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai yang bentuk-bentuk yang lain yang lebih oke, boleh banget gitu ya. Cuma dipastiin memang jadinya menarik ya. Ketika ada modifikasi-modifikasi itu kita tambahkan di situ, itu goalnya adalah bisa lebih menarik dan lebih nyaman digunakan. Jadi jangan sampai modifikasi itu justru membuat sumpek ya, melihat dashboardnya itu udah males gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi ini cuman sekedar contoh. Kalian bisa banget cari di Google, banyak banget contoh-contoh layout dari marketing dashboard gitu ya, atau dari dashboard gitu aja. Kalian bisa nyari banyak banget yang jauh lebih menarik daripada ini gitu. Warna pun kalian bisa sesuaiin, nanti bisa tinggal dipilih-pilih gitu ya. Nah, kita sekarang masuk ke datanya sebentar ya, biar kalian ngerti nanti datanya ini ada apa aja sih gitu. Ini sebenarnya di atas ini istilah pakai bahasa Inggris ya. Jadi itu adalah yang biasanya memang dipakai di sebuah data gitu ya. Ada invoice number, ada transaction date gitu ya. Saya urut ya.
transaction date, ada transaction value. Langsung saya jelasin aja deh sekalian. Invoice number ini ya nomor transaksi atau nomor invoice-nya. Gitu ya, yang pasti ini nggak akan ada yang sama ya. Harusnya nggak akan ada yang sama. Gitu. Jadi dan biasanya kalau yang ini berurutan. Berurutan sesuai dengan tanggal dan jam transaksinya. Nah, ini transaction date. Jadi sebenarnya nggak cuma date ini ya, date time ya. Date sama waktunya juga. Ini nilai transaksinya. Jadi nilai transaksinya berapa duit sih dari satu transaksi gitu kan. Ada yang cuman 99.000, ada yang 600.000, ada yang 700.000 dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah payment status, itu adalah status pembayaran. Jadi udah diterima belum pembayarannya gitu ya, atau tertolak atau nggak jadi gitu ya. Di sini ada sukses, ada yang decline ya. Nah, selanjutnya ada payment method ya. Jadi metode pembayarannya kayak gimana? Pakai ada yang COD kah, atau yang pakai Dana kah, atau OVO kah, atau lain sebagainya gitu ya. Jadi di sini macam-macam. Ada 5 kalau nggak salah. Jadi ya Dana, OVO, bank transfer, COD dan link aja kalau nggak salah. Customer ID. Nah, di sini juga ada customer ID yang berbelanja sudah menggunakan aplikasi ini beberapa kali. Jadi pasti di sini ada customer ID yang sudah repeat order ya. Nah, nanti kalian bisa cek dari situ juga. Oh ya, sepertinya tadi itu masih belum masuk di bagian ini ya, dari customer-nya. Sorry, saya cek sebentar ya. Oke, yang di sini customer belum ada. Tapi itu kayaknya susah ya kalau dimasukkan di apa namanya? Dashboard tadi susah. Cuman kalau kalian misalnya pengen masukin, bisanya kayak gimana? Kalian bisa nanti pilih dari top 5 atau top 10 gitu ya, customer yang dengan spending terbanyak atau dengan repeat order paling sering gitu. Itu juga bisa kalian masukin. Di luar ini ya, di luar yang 8 ini boleh banget. Gitu. Asal kalian bisa menyajikan itu dengan baik. Oke, kita balik ke datanya tadi. Seller ID, saya rasa juga sama, ini banyak ya. Ada beberapa seller yang jual beberapa kali juga gitu kan. Item quantity-nya juga sama gitu. Jadi tiap customer ID ini bisa ngelihat tadi ya jumlah spending-nya atau jumlah item yang dibeli per customer ID atau yang terjual per seller ID juga bisa. Kemudian item ID-nya di sini juga bisa. Item ID ini bisa kalau misalnya kalian bisa cek nanti ya. Yang kepala 1, 120, 148, 194 ini masuk kategori sayur gitu ya. Kalau yang kepala 2 itu buah, kepala 3 itu telur dan unggas, kepala 4 itu daging gitu ya, mesti kayak gitu. Jadi itu untuk mempermudah aja ya case-nya. Jadi kita di sini nggak langsung nyebut SKU karena SKU bakal banyak banget, tapi langsung ke kategori ini. Kemudian di sini ada delivery postcode ya. Jadi ada kode pos pengantaran. Itu semuanya di Jakarta. Itu di Jakarta semuanya ya. Di sini bisa address-nya juga kita buat lebih ringkes saja. Jadi nggak berantakan ya. Nggak terlalu banyak. Jadi per delivery postcode tadi. Jadi sesuai dengan delivery postcode-nya tadi. Dengan kode posnya. Pasti ada yang double-double gitu ya. Nah, kalian juga bisa dari situ juga ya. Dari delivery address tadi juga belum disebut di yang bagian sini. Boleh banget kalau misalnya delivery address juga bisa jadi variabel yang penting di sini ya. Ternyata yang banyak beli itu orang sini gitu. Nah, itu juga bakal bisa jadi insight juga. Yang itu masih belum katut di sini ya. Oke, balik lagi ke datanya. Kemudian supply center. Nah, ini tadi kan yang saya sebutin, supply center itu gudangnya, ngirimnya dari mana. Nah, kalian juga bisa ngelihat itu dari mana sih yang paling banyak ngirim itu ya. Lebih banyak volumenya yang dari Kramat Jati kah atau dari Kebon Jeruk kah gitu ya. Bisa ngelihatnya dari jumlah total transaksinya atau nilai transaksinya. Jadi kuantitinya atau jumlah uangnya ya, jumlah rupiahnya, jumlah transaksinya bisa. Kemudian dari kurir juga bisa nih. Kurir yang paling populer tuh kurir siapa gitu ya. Kurir yang paling banyak dipakai atau dipilih oleh pembeli itu kurir yang mana. Kemudian transaction status ini, finish atau cancelled, itu ya transaksi itu berhasil atau enggak gitu ya. Itu bisa dilihat dari kalau misalnya cancel itu cancel karena apa. Di sini kalau cancel pasti ada keterangannya di cancellation reason-nya ya. Gitu kira-kira datanya itu aja. Jadi saya kira sih datanya sebenarnya nggak terlalu susah ya. Dan data-data seperti ini yang akan kita temuin nanti di dunia industri ya. Di dunia industri ini juga masih belum terlalu kompleks dan ini baru data dari transaksi gitu ya. Kalau kita ngomong data kan big data apalagi
yang kita udah pernah bahas sebelumnya, ya kita ngomong juga ada data interaksi gitu. Nah, kalau ini baru dari data transaksi doang, yang transaksi simpel juga yang di sini. Gitu. Jadi saya kira cukup clear ya case-nya ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan banget langsung tanya di grup WhatsApp ya. Kalau misalnya enggak ya semoga bisa dikerjakan dengan baik. Semoga semuanya sukses di ujian akhir ini ya. So, dari saya itu aja. Thank you semuanya atas perhatiannya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.